Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang relasi dan fungsi. Jadi apa sih itu relasi? Relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Di slide ini telah disajikan sebuah masalah. Anak-anak bisa baca ya. Dari masalah tersebut, kita dapat menyajikannya dalam bentuk relasi. Perlu diketahui bahwasanya relasi memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ada diagram panah. Yang kedua, diagram kartesius. Yang ketiga, pasangan berurutan. Untuk diagram panah, hal yang pertama kita perlu siapkan adalah pemisahan antara himpunan A dan B. Karena di sini telah disajikan bahwa ada Cahya, Ayu, dan Dino, maka himpunan A-nya memiliki anggota Cahya, Ayu, dan Dino. Lalu untuk himpunan B-nya ada basket, senam, dan tenis meja. Selanjutnya, karena namanya saja diagram panah, maka kita akan menarik panah antara himpunan A dan himpunan B. Karena telah diketahui bahwa Cahya gemar berolahraga senam dan tenis meja, maka kita akan menarik panah dari titik Cahya ke senam dan tenis meja. Selanjutnya, Ayu, kita tarik panah ke senam. Dan Dino, kita tarik panah dari titik Dino ke basket. Jadi seperti inilah diagram panah. Selanjutnya, diagram kartesius. Untuk membuat diagram kartesius, sumbu X dan sumbu Y kita ganti menjadi himpunan A dan himpunan B. Hurufnya juga kita ganti menjadi A dan B. Oke, untuk menentukan posisi Cahya yang gemar senam, maka cukup beri titik di posisi Cahya dan senam. Dan Cahya dengan tenis meja, Ayu yang gemar senam, dan Dino gemar basket. Nah, jadi kita beri titik sesuai dengan posisinya ya. Selanjutnya, pasangan berurutan. Untuk pasangan berurutan ini sama halnya seperti titik koordinat pada koordinat kartesius. Jadi, dia merupakan titik koordinat dari diagram kartesius yang telah dibuat. Di sini ada Cahya dan senam, maka pasangan berurutannya adalah Cahya, senam, dan begitu seterusnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui dua buah himpunan A dan L yang memiliki relasi atau hubungan kurang dari. Pertanyaannya adalah nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah, koordinat kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Jadi kita buat seperti tadi ya, kita pisahkan dulu antara A dan L. Nah, karena dia memiliki relasi atau hubungan kurang dari, jadi kita tarik panahnya sesuai dengan kalimat penghubungnya. Nih, 1 apakah kurang dari 3? Iya, maka kita bisa tarik garis antara titik 1 dan 3. Lalu 1 juga kurang dari 4, 1 juga kurang dari 6. Lalu yang kedua, apakah 2 kurang dari 3? Karena 2 kurang dari 3, maka kita tarik panah dari titik 2 ke titik 3. 2 dengan 4, 2 juga kurang dari 6. Selanjutnya ada 3. Apakah 3 kurang dari 3? Tidak. Jadi kita langsung aja ke selanjutnya. 3 kurang dari 4. 3 juga kurang dari 6. Untuk yang angka 4, apakah 4 kurang dari 3? Tidak. 4 juga tidak kurang dari 4. Maka panahnya hanya 4 dengan 6. Jadi seperti inilah diagram panahnya. Selanjutnya adalah diagram kartesius. Nah, kita buat dulu garis koordinatnya. Untuk yang sumbu X kita ganti dengan himpunan A dan sumbu Y-nya kita ganti dengan L. Lalu kita tentukan posisi antara 1 dengan 3, lalu 1 dengan 4, 1 dengan 6,
Lalu 2 dengan 3, 2 dengan 4, dan 2 dengan 6. Lalu 3 ada 4 dan 6. Maka letaknya di sini. 3, 4 dan 6. Lalu 4 dengan 6. Seperti inilah diagram kartesiusnya. Untuk pasangan berurutannya gampang banget ya. Tinggal kita lihat titik koordinatnya. Di sini yang pertama ada 1,3, lalu 1,4, 1,6, 2,3, 2,4, dan 2,6. Lalu ada yang untuk titik 3 itu ada 3,4 dan 3,6, dan yang terakhir adalah 4,6. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya yang perlu kalian ketahui adalah istilah penting dari bab relasi dan fungsi. Jadi ada domain, kodomain, dan range. Domain adalah daerah asal dan kodomain daerah kawan. Sedangkan range adalah daerah hasil. Untuk lebih memahami, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan domain, kodomain, dan range dari pasangan berurutan 2,1, 3,5, 4,2, 4,4, 6,4. Nah, kalau bentuknya pasangan berurutan seperti ini, sangat gampang membedakan antara domain, kodomain, dan range-nya. Nah, ini karena mereka sama seperti titik koordinat, maka angka yang pertama disebut merupakan titik X, di mana X adalah domain. Jadi domainnya ada 2, 3, 4, dan 6. Kenapa ini nggak disebut lagi? Karena ini sudah disebut di awal. Jadi cukup sekali saja ya. Lalu selanjutnya kodomain. Kodomain adalah titik Y. Jadi apa saja titiknya? Ada 1, 5, 2, dan 4. Nah, kita bisa urutin ya agar mudah dilihat. Lalu ada range, yaitu daerah hasil. Untuk pasangan berurutan, daerah hasil ini sama dengan daerah kawan karena seluruh kodomain itu memiliki pasangan. Jadi range-nya sama seperti kodomain, yaitu ada 1, 2, 4, dan 5. Untuk contoh soal yang kedua, ini berbentuk diagram panah. Jadi untuk menentukan domain dan kodomain adalah domain merupakan himpunan pertama yang dibuat. Jadi domain sebelah sini ya, daerah asalnya. Jadi daerah asal atau domain dari himpunan ini adalah 2, 3, 5, dan 7. Lalu daerah kawan atau kodomainnya adalah himpunan B, yaitu ada 4, 6, 9, dan 10. Untuk range itu adalah daerah hasil. Jadi daerah kodomain yang memiliki pasangan. Di sini siapa saja yang punya pasangan? Ada 4, 6, dan 9. 10 tidak memiliki pasangan. Jadi range-nya cukup dituliskan 4, 6, dan 9. Jadi semoga kalian paham ya. Oke, selanjutnya kita akan pelajari tentang fungsi atau pemetaan. Nah, kalau fungsi atau pemetaan ini punya syarat, yaitu setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Jadi domain itu nggak boleh jomblo ya. Jadi dia hanya boleh punya satu pasangan. Lalu yang pertama kita coba lihat domainnya. Nah, ini angka pertama memiliki dua pasangan. Berarti dia tidak memenuhi syarat. Maka yang pertama ini bukan fungsi atau bukan pemetaan karena dia nggak setia. Lalu yang kedua, ini yang pertama punya pasangan satu, oke. Yang kedua juga punya pasangan satu, yang ketiga juga punya pasangan satu. Namun yang terakhir ini tidak punya pasangan, maka ini juga bukan fungsi karena ada yang jomblo. Selanjutnya yang ketiga, penyebutan angka yang pertama ini punya pasangan satu, yang kedua juga punya pasangan satu, angka 4 punya pasangan satu, dan yang 5 punya pasangan satu. Jadi semua domain punya pasangan ya. Jadi ini termasuk fungsi atau pemetaan. Meskipun yang kodomain punya dua pasangan, ini nggak apa-apa
Yang penting domainnya hanya punya satu pasangan. Karena fungsi atau pemetaan memiliki syarat, maka kita bisa menghitung banyak fungsi atau pemetaan yang dapat dibentuk. Sini ada contoh soal, kalian bisa baca ya. Untuk menentukan banyak fungsi atau pemetaan, rumusnya adalah banyaknya anggota B dipangkatkan banyaknya anggota A. Nah, jadi untuk menghitung banyak itu seperti ini, nak. Nah, ini anggota A. Oke, kita hitung banyaknya ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4 banyaknya. Lalu yang B ini ada berapa? Ada 1, 2, dan 3. Berarti banyaknya B adalah 3. Nah, misalkan nih ditanya berapa banyak pemetaan A ke B. Maka jawabannya cukup 3 pangkat 4. Karena 3 merupakan banyaknya anggota B dan 4 adalah banyaknya anggota A. Masih ingat kan perpangkatan? Jadi perpangkatan itu adalah 3 pangkat 4 itu artinya 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Jadi 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 itu memiliki hasil 81. Misalkan yang ditanya pemetaan B ke A, rumusnya tinggal dibalik. Jadi banyaknya anggota A dipangkatkan banyaknya anggota B. Kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, ada 2 buah himpunan A dan B. Tentukan banyak pemetaan dari A ke B dan B ke A. Jadi kita lihat dulu banyaknya anggota A. Banyaknya anggota A ada 5. Lalu banyaknya anggota B ada 3. Maka banyaknya pemetaan A ke B itu adalah 3 dipangkatin 5. Maka hasilnya 243. Dan banyak pemetaan B ke A yaitu dibalik, banyaknya anggota A dipangkatkan banyaknya anggota B. Jadi 5 pangkat 3 yaitu hasilnya 125. Selanjutnya adalah persamaan fungsi. Jadi suatu pemetaan atau fungsi dapat dinyatakan dalam suatu notasi seperti berikut. Jadi cara bacanya, suatu fungsi memetakan himpunan A ke himpunan B. Contoh yang pertama, ini adalah fungsi X, di mana X merupakan anggota dari himpunan yang dipetakan. Dan 2X plus 3 adalah cara himpunan tersebut dipetakan. Misal telah diketahui X sama dengan 1, jadi kita cukup mengganti nilai X menjadi 1. Maka hasilnya 2 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi fungsi X sama dengan 5. Oke, selanjutnya ada contoh soal yang diketahui notatif fungsi fx adalah min 2x plus 4 dengan domain min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Yang pertama kita disuruh membuat hasil pemetaan fungsi. Oke, kita buat dalam bentuk tabel ya. Yang pertama, fungsi x kita ganti x nya dengan nilai min 2, maka diperoleh hasil 8. Lalu kita tuliskan hasilnya di sini 8. Lalu yang kedua, kita ganti nilai X menggunakan min 1, maka dapat kita tuliskan di sini hasilnya 6. Selanjutnya 0, kita ganti nilai X menjadi 0, maka hasilnya adalah 4. Lalu X sama dengan 1, kita ganti nilai X menjadi 1, maka didapatkan hasil 2. Tuliskan 2 dan selanjutnya. Jadi tuliskan range. Jadi hasil atau daerah hasil dari hasil pemetaan fungsi ini adalah 8, 6, 4, 2, 0 sama min 2. Selanjutnya yang poin B, gambarkan dengan koordinat kartesius. Nah, sini
sudah Ibu siapkan koordinat kartesiusnya. Nah, untuk mengetahui mana sumbu X dan Y, nah di sini sumbu X-nya kita gunakan domain, yaitu ada -2, -1, 0, 1, 2, dan 3. Dan sumbu Y-nya adalah fungsi X, yaitu ada 8, 6, 4, 2, 0, dan -2. Maka untuk memperoleh titik koordinatnya, kita tinggal tarik garis, tinggal memberikan titik maksudnya. Jadi -2 dengan 8, -2 dengan 8, maka titiknya akan di sini. Lalu -1 dengan 6, lalu 0 dengan 4, lalu 1 dengan 2, 2 dengan 0, dan 3 dengan -2. Nah, jadi seperti ini. Lalu yang ketiga, poin C, kita tarik garis untuk membuat grafik. Jadi kita tinggal hubungkan antara titik pertama sampai dengan titik terakhir. Maka jadilah seperti ini. Ini merupakan grafik fungsi X dengan -2X plus 4. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Diketahui fungsi X -3X plus B. Jika nilai F2 sama dengan -5, maka tentukan nilai B dan bayangan dari 3 dan 4. Nah, untuk mengetahui nilai B, kita bisa menggunakan cara substitusi. Jadi, kita mengganti nilai X dengan 2 terlebih dahulu. Maka, kita peroleh persamaan -3 pangkat 2 tambah B. Atau seperti ini ya. Jadi hasilnya -6 plus B. Untuk memperoleh nilai B, kita pindah -6, kita pindah ruas ke sini, maka memperoleh plus. Jadi nilai B adalah 1. Untuk mencari bayangan dari 3, kita masukkan rumus fungsi yang telah kita ketahui, yaitu -3X plus 1. Karena telah kita ketahui B sama dengan 1. Jadi bayangan 3 adalah -3 dikalikan 3 ditambah 1, maka hasilnya adalah -8. Dan untuk bayangan 4, yaitu -3 dikali 4 ditambah 1, maka hasilnya -11. Contoh soal yang ketiga, diketahui fungsi X sama dengan AX plus B. Jika nilai F1 sama dengan 7 dan F-3 sama dengan -9, tentukan nilai A dan B, rumus fungsi, dan nilai dari F6. Jadi apabila kita mencari dua nilai, kita bisa menggunakan eliminasi dan substitusi. Hal yang pertama yang perlu kita buat adalah persamaan. Nah, jadi untuk membuat persamaan adalah dengan cara mensubstitusi nilai yang telah diketahui. Misalnya ini F1, maka kita ganti X menjadi 1. Ini adalah persamaan pertama. Dan yang ini kita ganti nilai X menjadi -3. Jadi ini merupakan persamaan 2. Untuk mencari nilai A, kita bisa mengeliminasi nilai B atau kita menghilangkan nilai B dengan cara mengurangi. Jadi A dikurangin -3A diperoleh 4A, karena min ketemu min akan menjadi plus. Lalu 7 min 9, maka hasilnya penjumlahan juga. 7 ditambah 9 sama dengan 16. Jadi nilai A sama dengan 4. Selanjutnya kita bisa substitusi nilai A yang telah kita ketahui di persamaan pertama. Jadi nilai A sama dengan 4 ditambah B sama dengan 7. Maka B sama dengan 7 dikurang 4. Kenapa ini dikurang? Karena ini dari positif pindah ruas menjadi negatif. Jadi B sama dengan 3. Nah, jadi rumus fungsinya adalah 4X plus 3. Kita substitusi atau kita ganti nilai A menjadi 4 dan nilai B menjadi 3. Lalu nilai dari F6. Nah, dari rumus ini kita ganti X-nya menjadi 6. Itu 24 ditambah 3. Hasilnya 27. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut ke materi korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 itu memiliki syarat.
yaitu setiap anggota domain berpasangan dengan tepat satu anggota kodomain dan sebaliknya. Jadi kalau korespondensi satu-satu, himpunan pertama dan yang kedua itu sama-sama setia, jadi nggak boleh ada yang punya pasangan yang sama. Oke, coba kita lihat contoh yang pertama. Di sini yang pertama, himpunan A-nya ada yang memiliki dua pasangan. Jelas mereka bukan korespondensi satu-satu. Yang kedua, oke, ini domainnya sama-sama punya satu pasangan. Bolehlah. Lalu yang himpunan B, ini ada yang punya dua pasangan. Berarti ini bukan korespondensi satu-satu. Lalu yang ketiga, domain memiliki satu pasang, kodomain juga memiliki satu pasang. Maka ini merupakan korespondensi satu-satu. Kita lanjut ke contoh soal. Manakah yang di bawah ini merupakan relasi pemetaan dan korespondensi satu-satu? Yuk, kita lihat di sini himpunan P memiliki dua pasangan. Dia bukan pemetaan dan juga bukan korespondensi satu-satu. Jadi, yang pertama ini merupakan relasi. Lalu yang kedua, himpunan A memiliki satu pasang. Oke, himpunan B juga satu pasang. Jadi ini merupakan korespondensi satu-satu. Lalu yang ketiga, ini domainnya memiliki satu pasang. Lalu kodomainnya ada yang dua pasang. Jadi ini merupakan fungsi atau pemetaan. Lalu yang keempat, ini domainnya memiliki satu pasang. Kodomainnya memiliki, ada yang punya dua pasang. Maka ini merupakan fungsi. Contoh soal yang kedua. Nah, ini berupa pasangan berurutan ya. Untuk melihat domain dan kodomain, masih ingat? Yaitu dengan melihat titik X dan Y. Oke. Yang pertama, ini domainnya ada 1, 5, dan 10. Domain tidak berulang. Lalu yang kodomainnya ada 5, 10, dan 15. Kodomainnya juga tidak berulang. Jadi yang A merupakan korespondensi satu-satu. Lalu yang B, domainnya ada 1, 1, 1, 1. Sama semua domainnya. Karena domain berulang, lalu kodomainnya 2, 3, 4, 5 dan kodomain tidak berulang, maka merupakan relasi karena domainnya berulang. Lalu yang C, di sini ada domainnya 1, 2, 3, dan 4. Domain sudah tidak berulang. Namun kodomainnya berulang, maka dia merupakan pemetaan atau fungsi. Yang D, ini duanya ada 2, jadi domainnya berulang, maka dia bukan fungsi dan juga bukan korespondensi satu-satu, melainkan relasi. Lalu yang E, domain dan kodomainnya berbeda, tidak berulang, maka dia merupakan korespondensi satu-satu. Selanjutnya adalah banyak korespondensi yang dapat dibentuk. Karena korespondensi satu-satu memiliki syarat, maka kita dapat menghitung banyaknya korespondensi yang dapat dibentuk. Rumusnya gampang banget, yaitu tinggal n faktorial. Masih ingat n faktorial? Nah, di sini Ibu kasih contoh ya, misalkan 5 faktorial. Jadi artinya 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5. Jadi perkalian dari angka 1 sampai dengan angka yang difaktorialkan. Saya ini 1 sampai 5. Maksud yang kedua ada 7 faktorial. Jadi dari angka 1 sampai dengan 7 dikalikan. Maka 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 dikali 7. Untuk pemahaman lebih lanjut, kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini manakah yang mungkin memiliki korespondensi satu-satu? Jika bisa, berapa banyak korespondensi satu-satu yang bisa dibuat? Jadi yang pertama ada himpunan X, yaitu A, B, C, D, E, F, dan himpunan Y ada huruf penyusun matematika. Nah, kita hitung dulu apakah banyaknya sama. Oke, banyak X itu ada 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Lalu untuk himpunan Y nya, oke,
Jadi karena di sini adalah huruf penyusun, jadi untuk huruf yang sama kita nggak perlu tulis lagi ya, seperti M, A, T, sini A lagi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena jumlahnya sama, maka ini merupakan korespondensi 1-1. Jadi banyaknya korespondensi yaitu 6 faktorial. Yang artinya 1 dikali 2, dikali 3, dikali 4, dikali 5, dikali 6. Maka diperoleh hasilnya 720. Lalu untuk yang B, himpunan X dengan huruf vokal. Jumlahnya 5, lalu himpunannya dengan jumlah mata dadu. Jumlah mata dadu banyaknya 6. Karena mereka jumlahnya tidak sama, maka mereka bukan korespondensi 1-1. Sehingga tidak bisa menghitung banyaknya korespondensi 1-1 yang bisa dibuat. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak paham ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.